Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kunjungan lapang kami pada praktikum mata kuliah Teknik Budidaya Tanaman Perkebunan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Yang pertama, ada tanaman kelapa sawit. Lokasi pengamatan tanaman kelapa sawit ada di Laboratorium Agronomi yang terletak di Desa Kedung Randu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Tanaman kelapa sawit awalnya dibudidayakan dari Amerika Selatan. Tanaman ini merupakan komoditas utama bagi para petani dalam menghasilkan minyak kelapa sawit. Tanaman ini bisa tumbuh di daerah iklim tropis dengan curah hujan 1.500 sampai 2.500 mm per tahun, serta dengan suhu optimum 24 derajat Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius. Ketinggian untuk dapat menanam tanaman kelapa sawit adalah 0 sampai 500 mdpl. Selanjutnya ada morfologi tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit memiliki daun yang majemuk berwarna hijau tua dengan pelepah yang sedikit lebih muda dan bentuknya menyerupai tanaman salak. Untuk batang tanaman pada usia muda tertutup oleh pelepah hingga berumur 12 tahun, kemudian pelepah mengering dan rontok sehingga batang tampak seperti batang kelapa. Untuk sistem perakarannya berupa akar serabut yang menyebar ke seluruh arah dan dilengkapi dengan akar nafas yang membantu aerase pada saat kondisi tanah lembab. Tanaman kelapa sawit memiliki dua bunga jantan dan betina pada satu tanaman dengan pematangan yang berbeda sehingga penyerbukan sendiri jarang terjadi. Buah kelapa sawit memiliki 3 lapisan, yaitu exokap yang berwarna merah, mesokap yang menghasilkan minyak, dan indokap yang merupakan cangkang keras pelindung inti. Baik, yang selanjutnya yaitu OPT dan pengendaliannya. Yang pertama yaitu bercak daun atau Culfularia sp. Penyakit bercak daun ditandai dengan munculnya bercak berwarna coklat gelap hingga kehitaman pada permukaan daun yang kemudian meluas, menyebabkan daun menguning, mengering, dan akhirnya gugur. Kondisi ini dapat mengurangi kemampuan fotosintesis sehingga pertumbuhan tanaman terhambat. Pengendalian dapat dilakukan dengan memotong daun terserang, menjaga kebersihan kebun, memperbaiki drainase agar kelembapan tidak terlalu tinggi, memberikan pemupukan berimbang, serta mengaplikasikan fungisida berbahan aktif tembaga atau mancozeb sesuai anjuran. Yang kedua yaitu hama belalang atau Ordo Orthoptera. Hama belalang menyerang dengan cara memakan daun hingga meninggalkan lubang, sobekan, atau hanya menyisakan tulang daun. Pada serangan berat, kerusakan dapat menurunkan kemampuan fotosintesis dan pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Pengendalian dapat dilakukan melalui penangkapan manual pada populasi rendah, mengendalikan gulma sekitar selama tempat berkembang biaknya, penggunaan bionisektisida nabati serta ekstra nimba atau brotowali, serta aplikasi insektisida kimia jika populasi belalang sudah tinggi. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan yaitu pemupukan, penyiangan, pengendalian gulma, dan juga pemangkasan daun. Pemupukan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman dan menunjang pertumbuhan vegetatif dan generatif kelapa sawit. Pemupukan biasanya dilakukan 2-3 kali dalam 1 tahun. Penyiangan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meminimalkan risiko berkompetisi antara gulma dan juga tanaman kelapa sawit dalam unsur hara, air, dan juga cahaya. Selanjutnya ada pengendalian hama dan juga penyakit atau OPT. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan untuk mencegah dan mengobati serangan akibat hama dan juga penyakit yang dapat menurunkan produktivitas tanaman. Selanjutnya ada pemangkasan daun. Pemangkasan daun dilakukan pada daun tua, daun yang menghalangi tandan buah, dan juga dilakukan untuk menjaga kesehatan tanaman. Baik, yang selanjutnya itu panen kelapa sawit. Kegiatan panen pada tanaman kelapa sawit dilakukan dengan memilih tandan buah matang yang ditandai oleh perubahan warna buah menjadi orange dan mulai rontok beberapa brondolan di sekitar pangkal tandan. Pemotongan tandan dilakukan menggunakan dodos atau egrek tergantung tinggi tanaman dengan arah tebasan yang tepat agar pelepah tidak merusak bagian tanaman. Setelah tandan jatuh, buah dikumpulkan bersama brondolan yang tercecer di tanah untuk memastikan hasil panen tidak terbuang.
Tandan kemudian diangkut menuju tempat pengumpulan hasil TPH sebelum dibawa ke pabrik. Seluruh kegiatan panen dilakukan secara hati-hati dan teratur agar kualitas buah terjaga, kehilangan hasil minimal, dan produktivitas kebun tetap optimal. Selanjutnya masuk ke bagian pasca panen kelapa sawit. Setelah buah diolah, bagian mesokap atau daging buahnya menjadi sumber utama minyak sawit mentah atau CPO. Minyak ini berwarna merah jingga karena kandungan karotennya tinggi dan biasanya digunakan untuk membuat minyak goreng, margarin, sabun, kosmetik, hingga biodiesel. Kemudian pada bagian inti atau kernel dihasilkan minyak inti sawit atau KPO. Minyak ini berwarna lebih terang dibanding CPO dan biasanya digunakan dalam industri makanan, farmasi, hingga produk oleokimia seperti lotion dan deterjen. Lalu ada bagian cangkang yang merupakan lapisan keras pelindung inti. Setelah proses pengolahan, cangkang ini tidak dibuang begitu saja, tetapi bisa diolah menjadi arang aktif atau bahan bakar biomasa di pabrik. Untuk selanjutnya itu ada pengamatan pohon damar. Untuk pohon damar sendiri itu kita mengamati di kawasan hutan pendidikan KHDTK Universitas Jenderal Sudirman yang berada di Karangjengkol, Kabupaten Purbalingga dengan luasan sekitar 97 hektar. Untuk morfologinya sendiri yaitu ada batang, lalu ada daun, kemudian bunga, dan buahnya. Untuk batangnya sendiri itu bisa mencapai sekitar 65 meter untuk tingginya, kemudian dengan diameter 1,5 dengan bentuk silindris atau lurus. Untuk warnanya sendiri itu abu-abu muda hingga coklat kemerahan, bertekstur halus dan mengelupas dalam kepingan-kepingan. Untuk daunnya sendiri itu berbentuk bulat memanjang dengan ujung runcing. Untuk ukurannya sendiri itu sekitar 8-15 cm dan lebarnya 2-5 cm. Permukaannya mengkilap dan berwarna hijau tua. Untuk letaknya sendiri itu semi berhadapan dengan tergolong tebal. Untuk bunganya sendiri ada dua, yaitu jenis kelamin jantan dan betina. Untuk bunga jantannya sendiri itu silinder dengan diameter 15 mm dan panjangnya itu 3-5 cm. Untuk bunga betinanya sendiri itu diameter 6-7 cm dengan panjang 6-8 cm. Untuk buahnya sendiri berbentuk kerucut atau bulat telur, ukurannya sekitar 5-10 cm. Untuk permukaannya bersisik agak lebar saat matang, dan untuk isinya itu berisi biji bersayap. Yang selanjutnya yaitu ada OPT dan pengendalian. Pada tanaman damar terdapat satu penyakit yaitu busuk akar merah yang disebabkan oleh jamur tanah atau Rigidoporus microporus, yang dimana ia menyerang bagian sistem perakaran yang dapat menyebabkan kematian pada pohon. Yang kedua yaitu ada hama belalang. Belalang adalah salah satu hama penting pada pertanian yang merusak dengan cara memakan daun, pucuk, dan jaringan muda tanaman. Untuk pengendaliannya sendiri, untuk penyakit busuk akar merah yaitu dengan cara memperbaiki drainase lahan, menggunakan bibit sehat, serta menjaga akar agar tidak terluka selama pengolahan tanah. Lalu untuk belalang sendiri itu dilakukan dengan cara menjaga kebersihan kebun, membersihkan gulma di tempat belalang bertelur, serta mengolah tanah untuk mematikan telur. Selanjutnya ada panen dan pasca panen untuk tanaman damar. Tanaman damar biasanya dipanen pada usia 10-30 tahun, yang dimana panen di sini tuh bukan panen buah damar, melainkan panen getah damar. Getah damar ini terletak pada bagian dalam kulit pohon damar, sehingga apabila ingin mengeluarkan getah tersebut harus melakukan penyadapan terlebih dahulu. Untuk salah satu teknik penyadapan yang digunakan adalah teknik koakan, yang dimana teknik ini tuh membuat goresan pada kulit dari pohon damar, sehingga getahnya akan keluar dari kulit hasil goresan tersebut. Nah, untuk kelebihan dari teknik koakan itu lebih mudah dan efisien. Untuk kekurangannya sendiri itu seperti lamanya pemulihan luka dari kulit pohon damar tersebut, terus resiko kerusakan pohon dan potensi kotoran.
Nah, kenapa potensi kotoran? Kan karena si kulitnya tuh lama menutupnya, sehingga kotoran-kotoran kemungkinan dapat masuk ke dalam kulit tersebut, sehingga akan menyebabkan potensi kotoran lebih tinggi. Nah, untuk pasca panennya sendiri itu biasanya tuh dimulai pada saat pengumpulan resin atau getah yang kemudian dilanjutkan dengan menjemur getah tersebut hingga mengeras, karena pengeringan ini akan berpengaruh pada saat penyortiran. Nah, untuk selanjutnya itu penyortiran, yang dimana penyortiran itu dilakukan sesuai warna dari hasil getah tersebut. Apabila warna tersebut semakin bening, maka mutu dari getah tersebut semakin tinggi dan harga jualnya juga semakin tinggi. Nah, setelah penyortiran tersebut disimpan sebelum nantinya akan dijual di pasaran. Nah, itu dia teman-teman hasil dari kelompok kami selama praktikum mata kuliah Teknik Budidaya Tanaman Perkebunan. Mungkin segitu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.